Perkenalkan, saya Ruben Lora dari Stikes Wirausada Yogyakarta akan memberikan beberapa informasi terkait dengan reproduksi, dalam hal ini mimpi basah. Dengan Mas Satria, benar ya? Iya. Ya. Umurnya berapa sekarang, Mas? 19. 19 tahun. Oke, jadi mimpi basah ini akan saya jelaskan lebih lanjut kira-kira apa itu mimpi basah. Oke. Jadi mimpi basah ini merupakan sebuah pengeluaran, proses terjadinya pengeluaran cairan semen atau mani yang dialami pada waktu tidur, kemudian hanya dialami oleh laki-laki dan menjadi pertanda mulai berfungsinya fungsi hormonal pria. Selanjutnya ini mimpi basah ini bisa dirasakan namun tidak bisa dikontrol. Artinya ketika mengalami mimpi basah, seorang remaja pria akan mengetahui ketika bangun, oh saya baru selesai mengalami sesuatu hal begitu, tapi tidak bisa dikontrol. Ini maksudnya dia tidak bisa mengontrol untuk besok mau mimpi basah lagi begitu, nggak akan mungkin bisa terjadi karena itu sebuah kejadian yang alamiah, yang fisiologis tanpa bisa dikontrol. Selanjutnya, bagaimana ini bisa terjadi? Yang pertama adalah bahwa ketika memasuki masa pubertas, itu bisa bervariasi. Ada yang mungkin sekitar 15 tahun sudah mengalami pubertas, ada yang mungkin lebih dari itu tergantung. Kemudian itu terjadi ketika memasuki masa pubertas, di mana terjadi pematangan sperma di dalam organ reproduksi yang namanya testis. Jadi di testis ini terjadi pembentukan sel sperma, kemudian terjadi pematangan di situ, dikeluarkan dari testis menuju ke saluran yang namanya epididymis. Di dalam epididymis kemudian disalurkan kembali melalui vas deferens. Di vas deferens kemudian akan bercampur dengan cairan mani yang diproduksi oleh kelenjar prostat. Kemudian setelah itu disimpan di dalam vesika seminalis dan akan dikeluarkan pada saat ejakulasi. Ejakulasi ini terjadi ketika secara alamiah, dalam hal ini mimpi basah, namun bisa terjadi secara dengan cara maksudnya tidak disengaja. Maksudnya disengaja dalam hal ini ketika ada rangsangan seksual, maka bisa terjadi ejakulasi. Selanjutnya, mengapa penting mengetahui mimpi basah atau mempelajari, memperoleh informasi terkait mimpi basah? Yang pertama adalah bahwa kebanyakan remaja pria kemudian menjadi bingung apa yang terjadi pada dirinya ketika mengalami mimpi basah. Sehingga informasi yang benar perlu diketahui, perlu diberikan supaya akhirnya tidak ada kebingungan apa yang terjadi pada dirinya ketika mengalami mimpi basah. Kemudian setelah mengalami mimpi basah akan ada berbagai perubahan fisik yang terjadi. Misalnya suara yang mulai berat, kemudian ada tumbuh rambut di beberapa daerah. Ya, jadi mengapa penting untuk mengetahui informasi terkait dengan mimpi basah? Yang pertama adalah karena kebanyakan remaja menjadi bingung tentang apa yang dialaminya ketika bangun dari tidur dan mengalami atau mengetahui kondisinya seperti kejadian mimpi basah itu, dia kira bingung, ini sebenarnya apa yang terjadi gitu. Sehingga informasi yang penting, informasi yang baik dan benar perlu diketahui supaya akhirnya tidak terjadi kebingungan itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa ketika mimpi basah akan ada banyak perubahan fisik yang terjadi. Ada suara yang mulai menjadi berat, kemudian ada tumbuh rambut di daerah-daerah tertentu pada tubuh. Kemudian yang penting lagi yang perlu diketahui terkait dengan mimpi basah ini adalah bahwa untuk melindungi diri si remaja pria sendiri maupun remaja putri yang lain yang sudah mengalami menstruasi dari kejadian hamil atau kehamilan di luar nikah. Karena dalam hal ini ketika telah mengalami mimpi basah atau wet dream ini, seseorang remaja pria sudah bisa atau melakukan reproduksi, dalam hal ini bisa menghamili seorang remaja putri yang sudah menstruasi juga. Sehingga dengan mengetahui ini akhirnya seorang remaja pria akan tahu batasan-batasan atau mungkin tahu bahwa satu tindakan tersebut akan bisa mengarah ke kejadian-kejadian yang mungkin tidak diinginkan oleh semua orang. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi reproduksi mimpi basah ini. Apa ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi oleh Mas Satria terkait mimpi basah ini? Oh, tidak. Tidak ada. Berarti cukup paham ya berarti tentang penjelasan saya. Oke, baik. Jadi diharapkan dapat dipahami, kemudian bisa mengerti sehingga kedepannya tidak ada kebingungan dan semua hal yang perlu dihindari bisa dihindari dengan mengetahui informasi yang baik dan benar ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah berpartisipasi dan selamat sore.